Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercuah di semesta. Sekarang hari Ahad ya. Tanggal berapa ini hari Ahad ini? Sekarang jam 6.24 ya. Kemarin saya gajian di Google. Ya alhamdulillah untuk orang tua umur 61 dapat 3.800.000 ya. Terus beli kursi yang agak enakan tuh 500 berapa untuk bikin konten di kamar supaya lebih empuk gitu. Pengennya sih beli kursi belajar tuh yang 35 juta yang kayak Deddy Corbuzier kalau bikin podcast, tapi ya keuangan yang 517.000 lah. Udah di unboxing semalam ya, lihat itu kursinya seperti itu. Dan saya hari ini akan ngomong macam-macam dan ngomong panjang ya, soalnya bosan juga ngomong pendek-pendek itu 7 menit gitu ya. Maksudnya supaya bisa dilihat banyak orang, tapi ya kadang-kadang kita pengen ngomong yang lebih bebas tuh jadi nggak bisa. Mungkin sekarang saya ngomong semaunya ya. Untuk dokumentasi pribadi nggak usah ditonton sebenarnya. Mau ngomong tentang Habib Rizik, tentang Anies, tentang Muldoko, tentang rencana bikin yatim piatu panti asuhan, tentang macam-macam, pokoknya terserah nanti sampai berapa. Pokoknya ini catatan harian lah istilahnya ya, catatan harian daily. Ya ada tukang roti berhenti di situ akhirnya. Jadi gajian hari ini 3.800.000 ya, tanggal 22. Dulu waktu awal-awal gaji perdana itu karena nggak kurang dari $100 tuh dirapel di bulan kedua. Gaji pertama saya dapat 2.600.000. Itu gaji ketiga, bulan ketiga dulu waktu zaman pilpres itu gaji saya bulan kedua itu 21 juta ya. 21.500.000. Terus bulan ketiga turun turun 19,5 juta. Jadi 2 bulan itu berturut-turut bisa beli laptop 2 sama PC 1 yang Dell harga 7 juta ya dulu, sama ngelunasin HP. Dulu HP pertama untuk jadi YouTuber itu HP ngutang di Shopee berapa, 6 bulan apa 10 bulan, sebulan 203.000. Terus karena bulan keempat itu kita lunasin, gaji saya 21,5 juta ya. Lumayan lah alat untuk berbagi. Jadi YouTuber itu duitnya itu sih bonus lah dari Allah, bukan bonus, rezeki dari Allah ya. Ya untuk orang setua saya masih punya penghasilan itu satu, hadza min fadli rabbi ya, hadza min fadli rabbi. Masih inilah, masih punya pensiun itu kerjanya santai ya, cuma ngomongin gagasan aja ya kan, menginspirasi. Dan jadi YouTuber itu memang penting ya, penting. YouTube ini tidak pernah dititipkan oleh Allah kepada manusia abad 8, tidak pernah dititipkan kepada Rasulullah, tidak dititipkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah di abad ke-8, hanya dititipkan ke manusia modern abad 21 sejak YouTube pertama diupload oleh orang Islam yang muncul di depan kamera yang umur 26 tahun, namanya Jawed Karim, orang Islam Muslim. Tanggal 23 April 2005 ya. Judul videonya namanya Me at the Zoo. Dia diambil gambarnya di depan kebun binatang di San Diego, Amerika, di depan kandang gajah. Lama durasinya, video pertama yang bersejarah pertama di dunia itu, di semesta itu, lamanya 19 detik. Kucing masuk. Jadi itulah ya yang menginspirasi banyak orang ya.
dan lebih dari 200 juta video yang bersejarah itu di channel Jawed Karim ya. Tulisannya JAWED KARIM. Cuma satu videonya yang dimuat. Nggak ada video lain kecuali video me at the zoo itu, at me at the zoo. Saya berada di kebun binatang. Matahari mulai ngintip dari celah-celah pohon pisang ya. Nah, kemudian itu saya perhatikan dan kemudian menginspirasi. Sekarang alhamdulillah video saya ini selama 3,5 tahun terakhir itu ada 5.400 biji, karena selama 6 tahun itu dari 2012 sudah ada channelnya sampai 2018 akhir itu saya bikin ada 200 videonya. Ya nggak tahu kalau video itu ada gunanya, nggak dirawat, hanya sekedar mendokumentasikan anak-anak ngaji aja gitu. Nah begitu tahu ada duitnya terus kok bisa dilihat di Senegal, kok bisa dilihat di Boston, kok video saya direspon di Mekah, di Korea, di Taiwan, di London, di Perancis dan di tempat-tempat lain, maka kemudian sadar, oh ternyata ini alat yang sangat canggih yang Allah siapkan untuk manusia modern abad 21 ya. Terus target itu dipancangkan 1 tahun minimal harus 1000, maka 1000 dibagi 365 hari, minimal 1 hari harus 3. Tapi itu terlampaui, kadang-kadang 1 tahun, bukan kadang-kadang, setahun minimal jadi 1500. Karena saya upload sampai 1 hari itu 5, kadang 10, nggak pernah kosong, setiap hari bekerja sepanjang tahun. Jadi upload sepanjang hari, sepanjang tahun sampai 3,5 tahun terakhir, dan video sekarang sudah bergerak angkanya menjadi 5.400 video, dan itulah video paling banyak di semesta bagi seorang YouTuber pemula. Meskipun gajinya itu ya nggak banyak seperti Ustadz Abu Somad sampai 400 juta sebulan, nggak sampai kayak Deddy Corbuzier itu sampai berapa miliar sebulan loh ya, atau Pak Embong ya, 5 top terbesar itulah Deddy Corbuzier, Pak Embong, Ria Ricis, Atta Halilintar sama siapa itu, Raffi Ahmad, itu aja bolak-balik. Jadi satu kemungkinan ya video YouTube itu sebenarnya alat untuk menghapuskan kemiskinan dan pengangguran sebenarnya YouTube itu. Ya kalau saya mulai jadi YouTuber yang viral pertama umur waktu 24 Desember 2018 waktu usia saya 57 tahun ya. Dan saya dorong gerobak itu tanggal 7 April 2016 saat usia saya 55 tahun. Jualan cilok sama jualan itu cilok sama ini loh, bubur kacang hijau bikin sendiri, belajar sama tukang bubur. Cilok bikin sendiri, belajar sama Bang Ijo tukang cilok. Gerobak bikin selama 3 bulan karena nggak punya duit kita. Bannya ngutang, kalau beli 600.000, kalau karena pakai kredit jadi kita suruh bayar 1.150.000, 2 kali lipat bayar sebulan sekali 100.000 ya. 100.000 itu jadi lunas 12 bulan. Itulah gerobak pertama saya. Sekarang gerobak yang sudah kita bikin dan kita bagikan ke pedagang itu ada 26 gerobak dalam program gerobak dakwah ya, gerobak dakwah pesantren Jolali. Terima kasih ya kepada para donatur yang sudah mendukung program-program gerobak dakwah Grodol sampai 2026, dan juga sumur Utsman bin Affan, wakaf air sumur. 1 titik 10 juta, ada yang 7 juta ya, ada yang lebih dari 10 juta. Sumur wakaf Utsman bin Affan itu sudah jumlahnya ada 24 ya, namanya program wakaf sumur Utsman bin Affan, disingkat Surban.
Nah itulah catatan-catatan pribadi, catatan dakwah mungkin ya, yang nggak ada konten ini di tempat lain. Saya dahulukan apa yang sudah kita kerjakan, dan yang nggak panjang mungkin nanti namanya Masjid 6 Syuhada ya, 6 Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf 120 meter dari pewakafnya Bapak Haji Paramaharta ya, 120 meter dan tanah. Begitu selesai dibeli 120 juta langsung ke rumah. Ini Pak Yudi katanya ini AJB-nya, akte jual beli, ini kwitansinya. Saya nggak tahu menahu. Begitu selesai dibeli dan itu dibeli dari pemilik yang terakhir, terus semua surat-surat dokumen dikasih ke saya. Alhamdulillah ya sudah, kita wakafkan, kita diserahkan secara wakaf ya, di notaris maksudnya, proses-proses jual beli itu. Dan juga donatur yang masuk selama 2 tahun terakhir itu terus sudah kita berikan tanah ya, seluas 400 meter tanah wakaf untuk masjid, untuk pesantren Jolali Putri dan Masjid Putri, insya Allah begitu ya. Ada somai, bagi dong 10.000, jangan pakai saus ya. Saya makan di sini. Saya makan somai dulu ya, ambil makan, nggak apa-apa kan. Kalau yang nggak cocok saya makan sambil ngomong, di skip ya nggak apa-apa. Orang saya bikin dua rezeki. Nih, nanti piringnya mah taruh situ aja ya. Saya taruh sini piringnya. Maaf. Ada parenya nggak? Ada. Kalau pakai nggak? Pakai. Ya. Jadi sekarang mana tadi ngomong? Ya. Oh ya, bikin masjid akhirnya. 3 bulan kan saya diserang sakit ya, infeksi paru-paru. Kalau jadi imam baca Fatihah udah nggak bisa, karena kalau baca satu ayat, baca Quran itu satu baris bukan satu ayat, itu harus 4 kali ngambil nafas ya. Jalan 5 meter tuh langsung berhenti karena sesek. Ya itulah ya, sesek. Nah, terus singkat cerita, sakit itu sambil berobat, terus saya bilang di vlog, kalau sakit ini diikutin saya bilang nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak pekerjaan yang nggak bisa kita lakukan kalau mengikuti sakit. Bismillah, saya bikin video di kebun itu. Mulai besok tanggal 2 Agustus 2021 dengan Bismillah, saya mau bikin masjid 6 Syuhada. Nama 6 Syuhada itu dari Laskar Front Pembela Islam. Bikin masjid 6 Syuhada, modalnya mulai besok Senin maksud saya, di video itu. Terus saya tayangkan kan besoknya itu. Saya tayangkan, kemudian namanya Masjid 6 Syuhada. Masjid 6 Syuhada untuk mengabadikan pengorbanan mereka ya, dalam perjalanan dakwah, mengawal berjalan dakwah dari Habib Rizik Syihab, dan mereka dibunuh ya oleh Polda Metro Jaya, polisi. Kapoldanya jangan pakai saus. Kapoldanya saya itu Fadil Imron ya. Ya orang jahat itu. Karena situ di atas, saya taruh atas ya. Makasih ya. Allahumma barik lah. Wah, masih ngepul rek saus. Jadi orang jahat itu Fadil Imron itu, Kapolda ya, karena di bawah pemerintah dia, di bawah otoritas dia terjadi perburuan terhadap Habib Rizik, dan kemudian 6 orang itu dibunuh ya, jadi syahid ya. Pengawalnya Habib Rizik itu ya, anak-anak muda itu nggak bisa dibenarkan itu, meskipun yang membunuh itu akhirnya ditangkap 3 orang, 1 mati sebelum diadili, dan oleh hakim pembunuhnya itu yang membunuh 6 orang dengan melepaskan setelah mereka disiksa dari bukti-bukti fisik itu ya, kemudian mereka disiksa dan dibunuh 19 peluru untuk terbagi kepada
6 orang itu saya abadikan dalam bikin masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada Brigadir Joshua mati disiksa juga, dan dalam proses pembunuhan berencana kan gitu yang dilaporkan ke Barreskrim. Berikutnya luar biasa. Polisi tembak polisi. Dulu polisi menembak 6 laskar, divonis lepas. Mungkin karena nanti penembaknya Brigadir Joshua itu divonis lepas. Kalau dulu alasannya kan divonis lepas, terbukti kejahatannya membunuh pidananya, tapi nggak bisa dihukum karena membela diri. Kok bisa? Kok bisa gitu? Gimana nuraninya Mahfud MD melihat persoalan dibunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam, padahal mereka bukan penjahat. Jadi modal 750.000 dari donatur tersisa yang ada di rekening. Bismillah, kita tayangkan itu video niat untuk bikin masjid. Baru sejam niat tayang video itu, kita langsung masuk 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, terus kita pasang listrik 1.530.000. Terus masuk lagi sedikit listrik, pasang listrik, terus beli ini, masang wakaf sumur yang ke-20 wakaf. Pasang listrik, pasang sumur, dan sekarang mau ngecor lantai pertama perlu dana 60-100 ya. Semoga setelah dicor langsung kita resmikan, kita undang wakil dari donatur, kita undang kepala desa, kalau perlu kita undang Habib Rizik ya untuk wakilnya. Mau nggak ya Ustadz Sobri Lubis, kan dekat sini saya. Langsung sholat zuhur berjamaah. Ya sekedar mengingat aja bahwa sejarah politik Indonesia modern itu pernah ada kasus pembunuhan oleh Polda Metro Jaya polisi terhadap anak muda. Yang merupakan tugas dakwah mengawal Habib Rizik Syihab menuju pengajian subuh pada tanggal 7 Desember 2020. Dulu yang nyiram novel Baswedan, saudaranya Anies Baswedan yang pimpinan KPK itu, apa cacat matanya buta. Polisi yang nyiram itu cuma divonis 1 tahun penjara, tapi cacat sudah terjadi. Nggak ada ganti rugi juga dari negara. Makan yuk sambil rekaman. Basir, namanya Pak Basir. Alhamdulillah. Yang jadi itu program-program sekarang kita ngomongin siapa ya? Ngomongin Habib Rizik deh, yang kemarin 20 Agustus bebas. Kok 20 Agustus, 20 Juli
hari Rabu keluar dari lapas Bareskrim jam 6.45 WIB, kata petugas itu. Sudah keluar dari situ setelah menjalani hukuman selama 2/3 dari hukuman 2 tahun. Jadi ada hak untuk bebas bersyarat, dan kata Habib Rizik juga bukan atas bantuan siapa-siapa, itu emang hak dia. Nggak ada partai politik yang membantu, nggak ada. Jangan ada yang dompleng katanya. Terus ya alhamdulillah nih, jadi banyak orang-orang di penjara di zaman pemerintahan Jokowi ini. Terakhir tentu Habib Rizik yang baru keluar, tapi yang belum keluar Habib Bahar ya. Kemudian yang sudah keluar Gus Nur. Alhamdulillah, Gus Nur, Rutan Buton, Anton Permana, Syahganda Nainggolan. Terus siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Terus siapa lagi? Pak Jumhur Hidayat ya. Ya begitulah. Mereka ditahan sebelum Habib Rizik pulang, dan Habib Rizik pulang setelah diisolasi 3 tahun 7 bulan di Mekah Al-Mukarramah. Kata Muldoko, dia berangkat sendiri katanya. Kalau pulang aja sendiri. Kalau nggak punya ongkos, kita ongkosin, kata Habib Rizik. Itu kan ucapan menghina ya. Padahal dia nggak bisa pulang 3 tahun 7 bulan karena ada pesan-pesan politik yang sampai kan dari Jakarta lah sampai ke imigrasi, yang kemudian pihak Saudi kemudian menyadari kekeliruan yang dia lakukan. Informasi yang diterima adalah tidak valid, tidak sepenuhnya benar. Ternyata Habib Rizik dizalimi gitu. Itulah catatan-catatan hitam ya dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Dia banyak memenjarakan orang-orang yang berbeda pendapat, yang menyerang pemerintah, yang mengkritik pemerintah, itu dimasukkan penjara. Samping yang masuk penjara itu bukan hanya mengkritik, tapi lebih banyak yang korupsi. Bangkrut beberapa BUMN itu rugi, misalnya PLN sampai 71 triliun ruginya tahun ini. Terus Pertamina 191 triliun. Ya tentu bikin Rizal Ramli itu heran. BBM di Malaysia itu lebih murah dibanding Indonesia, yang mahal dibanding Malaysia harga BBM. Tapi kenapa Malaysia bisa untung pada harga jualnya murah? Di Indonesia harga jual BBM yang tinggi, kenapa malah rugi? Komisaris utamanya kan Ahok tuh, yang dulu pernah jadi gubernur DKI dan terjungkal masuk penjara gara-gara menistakan surat Al-Maidah ayat 51 ya. Kemudian kata Rizal Ramli, bacot doang yang gede si Ahok itu katanya. Ngurus Pertamina nggak becus. Ngomong doang gede. Belum kasus-kasus yang lain ya, waktu kasus rumah sakit Super Waras, kasus Transjakarta, banyak kasusnya itu Ahok gitu. Gede bacot doang kata si ini. Nah, kata siapa? Kata Rizal Ramli. Ya kan? Ya, saya juga ketemu Rizal Ramli ya. Diundang, bukan saya yang minta datang, yang minta ketemu. Diundang sama Rizal Ramli suruh pin ngopi. Nah, terus Habib Rizik juga itu yang kemudian membantu ya Anies bisa memenangkan pertarungan yang keras ya, yang brutal, memperebutkan DKI 1 ya, yang dikucurkan dana yang hampir tidak terbatas untuk memenangkan Ahok. Ternyata tumbang tuh. Habib Rizik turun ya, jadi orang masih mendengar Habib Rizik Syihab ya, tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 ya. Nah mungkin karena pengaruh yang kuat secara real ya, Habib Rizik dalam memenangkan siapa? Dalam memenangkan Anies Baswedan, dan itu bukan karena kerja
ke Gerindra ya, yang mendukung Anies. Bukan hanya itu, tapi Habib Rizik juga faktor yang signifikan ya, secara emosional. Sementara lawannya kan non muslim tuh, Ahok. Habib Rizik tokoh Islam, jadi kemudian mau nggak mau orang penduduk DKI yang masih bernuansa kental Islam ngeblok ya ke Habib Rizik, nggak mungkin memilih Ahok ini. Nah, kenyataan politik itulah yang membuat yang 2017 itu membuat pemerintah itu mungkin berhitung ya, sehingga dengan takdir Allah kemudian Habib Rizik itu umroh dan tidak bisa kembali selama 3 tahun 7 bulan di saat pemilihan presiden berlangsung 2019 ya. Semuanya itu sudah diadakan makar ya, apa namanya, wayam kuruna. Mereka melakukan tipu daya. Wayam kurullah. Allah juga membuat tipu daya dan rencana. Wallahu khairul makirin. Allah yang sebaik-baik membuat tipu daya. Jadi rencana-rencana Allah juga yang terlaksana ya. Dan tertipulah orang-orang yang anti syariat Islam itu. Itu Habib Rizik Syihab ya. Peran-peran dia di dalam membantu Anies Baswedan menjadi gubernur karena sokongan moral dan kampanye yang dia lakukan di berbagai kelompok masyarakat, di pengajian, di kelompok-kelompok Islam DKI, sehingga Anies yang meskipun tidak pernah unggul dalam survei itu memenangkan pertarungan, sementara kubunya Ahok melakukan serangan fajar dengan beras dan terigu kira-kira gitu ya, nggak berhasil tuh ya. Ya mungkin terigunya diambil, berasnya diambil mungkin ya, tapi tetap milih Anies. Tetap milih Anies ya. Ngapa itu bocah digendong, berat atuh? Ngapa digendong? Berat atuh. Oh lagi ngambek. Mana es krimnya? Biasanya minum es krim pagi-pagi. Ya udah gitu ya, ngomong apa lagi, ngomong soal sekarang. Tadi ada pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50, dan sepanjang jalan itu CCTV-nya mati. Rusak apa mati? Apa dimatiin ya sebelum terjadi kejahatan itu ya. Jadi nggak ada buktinya, CCTV-nya mati. Nah terus kemarin katanya CCTV-nya mati juga sebelum ada pembunuhan di komplek di rumahnya Irjen Verdi Sambo itu ya. Terus katanya tembak menembak antara siapa itu, Barada Brigadir Joshua dengan Barada E ya, sehingga mati di situ ya siapa brigadir itu. Tapi fakta menunjukkan banyak sayatan-sayatan, banyak luka-luka setelah mayat itu, kejadian itu dilaporkan dan mayat itu diberikan ke keluarga ya. Jadi kemudian keluarga Brigadir J itu Joshua hanya melaporkan adanya pembunuhan berencana. Jadi yang benar yang mana sih? Polisi. Ya kasusnya ini tetap Kapoldanya tetap Fadil Imron ya. Imron Fadil apa Fadil Imron? Ya, ini sebenarnya negeri apa sih? Kok gampang membunuh orang? Ya? Kapolda Metro Jaya ini memang agak khas ya, wajahnya agak menyeramkan ya. Kelihatan ada aura gimana gitu lihat. Kita ada aneh wajahnya itu. Ini sendiri ya, ditafsirkan sendiri ya apa yang saya maksud kalau kita melihat wajah Polda Metro Jaya itu, yang begitu benci dengan Habib Rizik dan begitu benci terhadap Front Pembela Islam ya. Itu tampak kan, kebencian itu tampak ya, dari ucapannya, dari sikapnya. Sebagaimana Yakut juga benci terhadap Front Pembela Islam, benci terhadap Habib Rizik
yang membawa isu apa namanya syariat Islam ya. Ya begitulah ya, kita hidup di zaman cita-cita bangsa itu tidak tinggi atau tidak memiliki cita-cita besar ya. Sebagaimana zaman Habibie itu waktu jadi Menteri Ristek selama 20 tahun, banyak orang anak muda itu pengen menjadi ilmuwan, sehingga banyak bayi yang bernama Habibie. Sebagai ilmuwan tingkat dunia itu B.J. Habibie memang punya visi besar, yaitu kalau bangsa maju, kalau 2% dari penduduknya itu menguasai teknologi tinggi, 2%. Jadi kalau waktu itu Indonesia umurnya 250 juta, 2%-nya itu 5 juta. Kalau 5 juta orang itu menguasai teknologi tinggi, maka Indonesia itu maju. Dia kirim ribuan anak-anak muda ke seluruh dunia dengan biaya negara, dengan beasiswa. Dan sampai akhirnya tahun 95 itu bisa terbang itu pesawat karya anak Indonesia sendiri, N250 ya. Luar biasa itu prestasi. Jadi bagaimana bangsa memiliki sebuah cita-cita besar didorong oleh B.J. Habibie. Kalau bangsa sekarang ini Indonesia di bawah kepemimpinan yang lemah dari Joko Widodo, itu apa cita-cita kita sebagai bangsa? Tenaga kerja Cina yang sangat kontroversial itu masuk hampir tiap malam, ya kan? Nggak ada yang ngontrol, ya dikontrol tapi tetap berlangsung terus. Ada yang sampai jadi tukang sapu, orang Cina gitu. Bukan tenaga ahli, tenaga kasar juga masuk ribuan. Terus kita membangun poros Jakarta Beijing ya. Mungkin nggak terucapkan tapi menjadi kenyataan. Kita mengucapkan selamat kepada Cina, Partai Komunis Cina yang berulang tahun 100 tahun. Megawati mengucapkan selamat terhadap Partai Komunis Cina. Buat apa? Buat apa? Kecuali menambah luka di kalangan hati umat Islam. Ngapain orang komunis? Partai dia 100 tahun urusan dia, ngapain kita mengucapkan selamat ulang tahun ke Partai Komunis yang dulu juga dia mendukung itu pemberontakan G30 SPKI. Itu kan kita saat itu sedang bersahabat dengan Cina ya, dengan membangun poros Jakarta Beijing, Jakarta Peking. Ya, nggak tahulah Indonesia ini kok jadi gini. Apa cita-cita kita sebagai bangsa? Utang numpuk sampai 7.000 triliun. Kata JK cicilan cicilan bunganya aja, kalau nggak salah begitu ya, itu 400 triliun tahun ini, tahun 2022 yang harus dibayar. Belum masalah kereta api cepat Cina yang molor dan membengkak ya, berapa kali dari nilai awal, padahal yang pertama melakukan studi banding itu Jepang. Kata Jepang, Jakarta Bandung kalau membangun kereta cepat itu tidak layak, kecuali kalau kita membangun Jakarta Jawa, Jakarta Surabaya atau Banyuwangi, itu baru layak. Tapi kalau jarak pendek ya buat apa? Dia mundur, Cina masuk dengan biaya yang awalnya lebih kecil, sekarang biayanya membengkak. Dan awalnya Pak Jokowi nggak akan pakai itu kereta api Cina itu, nggak akan pakai APBN. Sekarang pakai APBN tuh, yang mengepalai percepatan itu Luhut ya. Kalau pakai APBN berarti pakai uang kita, pajak-pajak kita dipakai untuk biaya kereta cepat Cina Jakarta Bandung ya. Katanya juga nggak sampai Bandung, cuma sampai Purwakarta. Sebelumnya Bandara Kertajati mangkrak tuh,
bandara internasional. Kayaknya uangnya dari ngutang juga ke Cina itu. Yang bayar siapa? Ya nanti rakyat Indonesia berikutnya setelah Pak Jokowi lengser kan. Jadi bengkel pesawat, bengkel motor apa? Kertajati. Padahal di stasiun TV One petani-petani menolak tanahnya dijadikan bandara Kertajati ya. Dihadapi oleh polisi dengan letusan senjata ya. Demo-demo para petani itu. Sekarang bandara Kertajati yang dibangun di atas sawah petani itu ya mungkin diganti ya secara paksa dalam tanda petik ya. Ya sudah mangkrak gitu proyek-proyek besar itu. Jadi apa cita-cita kita sebagai bangsa? Yang besar enggak ada. Kalau zaman Soekarno mungkin masih ada ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Bikin konferensi Asia Afrika. Sehingga menginspirasi negara-negara Asia dan Afrika menjadi merdeka. Karena konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Baru 10 tahun kita merdeka sudah bikin satu proyek besar ya. Melawan kolonialisme dan imperialisme ya. Konferensi Asia Afrika luar biasa itu. Gagasan besar Bung Karno, sementara Pak Jokowi dalam forum PBB tidak pernah hadir kecuali menitipkan pesan lewat yang hadir JK ya. Terus kemarin mencoba ingin mendamaikan Ukraina dan Rusia. Ya orang tertawa kan, nggak pernah bergaul di tingkat dunia, tahu-tahu ingin mendamaikan negara sebesar Rusia yang persenjataan militer jauh lebih kuat dari Indonesia, ekonomi lebih kuat dari Indonesia, kita datang. Belum saya meninggalkan Eropa, Rusia tetap menggempur Ukraina, itu menunjukkan kita tidak dihargai oleh Rusia kan. Sementara kita ini mengimpor, segala diimpor, makanan diimpor. Jadi negara yang selalu mengimpor, nggak berdikari, kedelai diimpor dari Amerika, dari berbagai tempat ya. Jadi visi kita sebagai bangsa apa? Nggak ada yang membuat kita proud, bangga gitu. Jadi visi besar, vision yang harusnya dilontarkan ya, menjadi arah bersama yang dilontarkan oleh pemimpin sehingga bangsa itu mengarah ke sana itu. Menghabiskan waktu untuk satu cita-cita besar gitu nggak ada. Kecuali yang besar adalah korupsinya. BUMN pada ambruk, ya, itu disuntik dana lagi oleh PNM, penyertaan modal nasional gitu. Ya tinggal ini aja, menteri yang bersangkutan terutama Erick Thohir tinggal ngomong di DPR perlu dana, nanti DPR menyetujui karena DPR-nya 80% sudah menjadi mitra atau koalisi pemerintah. Nggak punya lagi kekuatan DPR itu untuk menolak atau mengkritisi kebijakan politik dari pemerintah karena mereka sudah dapat segalanya, anggota-anggota partai atau partai koalisi itu. Jadi menteri dapat konsesi ini, mungkin konsesi itu, sehingga nggak berani lagi, mulutnya terjahit, terbungkam, nggak bisa ngomong di DPR. Ketika pemerintah itu mengajukan satu usulan langsung disetujui. Suara Demokrat yang kecil dan PKS yang kecil tentu tidak akan diabaikan dan akan kalah kalau votingnya. Udah gitu dulu ya, saya mau ngecek tanah, bikin sekretariat di atas tanah 2x2 meter di RT 1 di Brandwe itu. Hari ini mau ketemu Pak Eko RT 1 dan juga Pak Narto, nanti gimana bentuknya
supaya dapat masang spanduk di situ, pasang spanduk bangun masjid sambil jualan ayam yang nggak saya tunggu. Mungkin ayamnya dijual 5.000 nggak 8.000, terus masukkan uangnya ke kotak masjid. Terus jualan kue pukis atau kue pikang gitu 5.002, uangnya masukkan ke kotak masjid gitu ya. Jadi kita nyiapin kotak besar ya, kotak besar apa namanya, kotak amal yang besar yang tinggi sehingga uangnya kelihatan untuk masuknya penjualan dari kue pukis atau ayam goreng atau es teh manis yang tinggal ngambil sendiri. Ya di tanah di tanah ini dekat jembatan, dekat kali itu, kali yang diuruk, belokan kali yang diuruk, ada tanah yang nggak bertuan. Insya Allah moga-moga nggak usah bayar kali ya, mau bikin bukan bangunan lah, tembok setinggi 1 meter gitu aja, 2x2, terus ada meja, terus ada kompor satu untuk masak, atau nggak usah ya, untuk cari dana pembangunan masjid 6 syuhada. Doakanlah ya penonton, mau bikin sekretariat Yayasan Pesantren Rasul Ali, sekaligus pasang tenda besar 2 meter kali 1 meter sehingga langsung dilihat dari segala penjuru kalau orang mau masuk ke Tajur dari Branwir, dan ada nomor rekeningnya untuk orang ngirim rekening lewat e-banking. Terima kasih. Itu ada gambar saya gede, nggak kelihatan ya, belajarlah pada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.